Bisa. Aku mikir sih kok pakai itu panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fiddin, a'adzakumullah wa akhwati fillah. Di malam yang berbahagia ini insyaallah kita melanjutkan kajian kita dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Ini adalah pertemuan kita yang ke-7 dan alhamdulillah kita berada di bab yang masih di bab yang kedua, masalah taubat. Alhamdulillah. Ini alhamdulillah juga kita bersyukur kepada Allah karena di hari ini adalah hari sibuk bagi terutama kita orang tua, persiapan back to school besok hari, dan sebagian kita tadi ada yang mengantar anaknya ke pondok untuk melanjutkan proses pembelajaran. Dan waktu sibuk yang kita lalui alhamdulillah Allah masih memudahkan kita untuk berkumpul di rumahnya. Ini adalah salah satu nikmat dari Allah. Meskipun kita ada kesibukan masing-masing, alhamdulillah kita masih diperjumpakan oleh Allah, dikumpulkan di tempat yang mulia ini. Jadi kita masih berada di bulan haram, tanggal 18 Al-Muharram tahun 1447 Hijriah, bertepatan 13 Juli 2025 Masehi. Di bulan haram, salah satu bulan haram yang dimuliakan oleh Allah, dan perbanyaklah puasa di bulan Al-Muharram karena telah kita bahas sebelumnya bahwasanya afdalus siyam ba'da Ramadan, seutama-utama puasa setelah bulan Ramadan yakni syahrullah al-Muharram, yaitu bulan Allah al-Muharram. Jadi kita masih ada separuh lagi bulan al-Muharram, maka usahakanlah misalnya kita puasa Senin, Kamis, usahakan memperbanyak karena inilah bulan selain bulan Ramadan, bulan al-Muharram ini adalah seafdol-afdolnya bagi orang yang berpuasa. Dan begitu juga seafdol-afdol solat ba'da ma'tubah, setelah solat fardu, yakni solatul lail, solat malam. Jadi setelah solat malam, setelah solat fardu yang lebih utama, solat setelah itu adalah solat malam. Baik. Jadi di pertemuan kita yang ke-6 di 2 pekan yang lalu kita telah membahas hadis yang ke-20, yang mana hadis tersebut Zir bin Hubeish menceritakan bahwasanya beliau bertanya kepada Safwan bin Asal, salah seorang sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhu, tentang masalah agama. Yang pertama beliau tanyakan tentang khuf. Kita mengetahui khuf yaitu yang menutupi mata kaki yang terbuat dari kulit yang di musim dingin digunakan oleh orang Arab ketika itu. Dan sekarang bisa itu berupa kaos kaki atau sepatu boot yang menutupi mata kaki. Hukumnya bahwasanya apabila sebelum kita berwudu itu kita masukkan kaki kita, kalau bagi orang yang mukim 1 hari itu masih bisa diusap bagian atasnya, dan bagi musafir itu 3 hari 3 malam. Alhamdulillah telah kita pelajari. Kemudian di bagian tengah-tengah hadisnya ada orang Badui yang ketika itu yang memiliki perangai yang kasar, yang memanggil Nabi SAW ya Muhammad dengan nama Nabi SAW. Orang yang Badui, orang yang tinggal di padang pasir. Namun ada nasihat Nabi SAW yang begitu indahnya.
ada ungkapan Nabi SAW bahwasanya al-mar'u ma'aman ahabba, seseorang itu bersama orang yang dicintainya. Ada di riwayat lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika di riwayat yang lainnya, ketika mendengar hadis ini, kata Anas bin Malik, belum pernah kami para sahabat radhiyallahu anhum bahagia melainkan mendengar hadis ini. Maksudnya saking bahagianya mereka mendengar hadis ini. Sudah jelas al-mar'u ma'aman ahaba, seseorang itu bersama orang yang dicintainya. Kata Anas bin Malik, sesungguhnya saya mencintai Nabi SAW, saya mencintai Abu Bakar, saya mencintai Umar, walaupun amalan saya tidak seperti amalan mereka, akan tetapi saya mendengar hadis Nabi SAW, al-mar'u ma'aman ahaba, seseorang itu bersama orang yang dicintainya. Maka kita berusaha untuk mencintai Nabi SAW, mencintai para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, kemudian sahabat-sahabat yang generasi berikutnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para imam-imam yang mengikuti mereka, al-imatul arba', imam yang empat, imam Hanafi, imam Maliki, Asy-Syafi'i, dan imam Hambali. Mereka adalah imam-imam dunia yang diikuti. Jadi kita mencintai para ulama yang mengikuti orang-orang yang terdahulu. Meskipun amalan kita tidak seperti amalan mereka, mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama mereka tentunya di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang telah kita pelajari juga di hadis yang ke-20 ini, kita ingatkan kembali bahwasanya batas akhir taubat di akhir hadis itu adalah sebelum matahari diterbitkan dari arah barat, yakni sebelum matahari diterbitkan dari arah terbenamnya. Itu batas taubat. Dan sebelumnya kita bahas hadis bahwasanya itu taubat itu batasnya lam yughaghir, sebelum nyawa sampai ke kerongkongan. Nah, itu di hadis yang ke-20, beberapa kutipan pelajaran yang telah kita pelajari. Kemudian di hadis yang ke-21 bahwasanya Nabi SAW menceritakan keadaan Bani Israel yang mana telah membunuh 99 jiwa. Akhirnya dia bertanya kepada orang ahli ibadah. Ahli ibadah itu mengatakan tidak ada taubat baginya, sehingga dia marah, dihunusnya pedangnya, diayunkannya, maka genaplah 100 yang dibunuh olehnya. Kemudian dia pergi ke ahli ilmu bertanya, bagaimana keadaanku, aku telah menumpahkan darah, telah menghilangkan nyawa 100 orang. Lalu kata ahli ilmu, kata beliau menjawab, may yahullu bainahu wa bainat taubah, apa yang akan menghalangimu dengan dari taubat? Tidak ada yang menghalangi, silahkan bertaubat. Cuman ahli ilmu ini memberikan arahan, tinggalkan negerimu yang sekarang ini, negeri yang buruk, orang-orang sekitarmu yang engkau bergaul dengannya orang yang buruk. Bergaulah dengan orang-orang yang baik, tinggalkanlah negeri tersebut. Jadi disarankan untuk meninggalkan negeri yang buruk tersebut. Namun ajal mendahului orang yang berpindah ini. Akhirnya sebelum sampai ke negeri yang dituju, dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, meskipun belum beribadah kepada Allah, tetapi niatnya untuk bertaubat, maka itu diambil antara malaikat adab dan malaikat rahmat. Maka malaikat rahmat yang mengambil alihnya, berarti dia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mengetahui juga bahwasanya Allah itu Maha Pengampun. Allah itu Maha Pengampun. Apapun dosa, meskipun dosa kita sepenuh langit, sepenuh bumi, sebanyak buih di lautan, apabila kita memohon ampun kepada Allah, Allah tidak peduli. Allah akan ampuni. Karena Allah Maha Pengampun. Sifatnya yang maha mulia dan maha agung, menerima taubat dari hambanya. Dan itu harus kita yakin. Jadi jangan kita misalnya Allah tidak akan mengampuni, berputus asa. Kita tidak boleh berputus asa. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina, ada yang ingat dalam surah ada yang ingat? Ya ayyuhalladzina amanu la taqnutu fi rahmatillah. Wahai orang-orang terlampaui batas
janganlah engkau berputus asa terhadap rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Jadi Allah menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Yang penting seorang hamba mau meminta ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu alhamdulillah yang telah kita pelajari hadis yang ke-20 dan hadis yang ke-21. Alhamdulillah Ustaz Yayan itu. Ustaz, padahal. Oh ya. Ini agak panjang hadisnya. Hadis Ka'ab bin Malik yang di kitab Riyadhus Shalihin ini yang paling panjang. Marilah sama-sama kita dengarkan hadis yang ke-22 di malam ini. Insyaallah hadis yang cukup panjang, mengisahkan tentang sahabat yang tidak ikut perang Tabuk yang terjadi pada tahun 9 Hijriah. Itu salah seorangnya adalah Ka'ab bin Malik yang beliau menceritakan keadaan diri beliau sendiri. Hadis yang sangat panjang, maka marilah kita sama-sama mendengarkannya. Bismillah. Dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik yang merupakan penuntun Ka'ab radhiyallahu anhu dari putra-putranya tatkala Ka'ab mengalami kebutaan. Beliau berkata, saya mendengar Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu menuturkan kisahnya ketika dia tidak ikut berangkat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu perang Tabuk. Ka'ab berkata, lam atakhalaf an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ghazawah qattu illa fi azwati Tabuk ghairu anni qad khalaftu fi ghazwah Badr walam yu'atab ahadun takhallafa anhu innama kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimun yuridun ira Quraisyin hatta jama'allahu ta'ala bainahum wa baina aduwihim ala ghairi mi'ad walaqad sahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatal aqabah hina tawathaqna alal islam wa ma uhibbu anna li biha mashada badar wa in kanat badar azkara fi annas minha wa kana min khabari hina takhallaftu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi azwati Tabuk anni lam akun qattu aqwa wala aisara minni hina takhallaftu anhu fi tilkal azwah wallahi ma jama'tu qablaha rahilataini qattu hatta jama'tuhuma fi tilkal ghazwah walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu ghazwah illa warrai bighairiha hatta kanat tilkal ghazwah faghazaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi harrin syadid wastaqbala safaran ba'idan wa mafaza wastaqbala adadan katsiran fajalla lil muslimin amrohum ahabu uhbata ghazwihim fa akhbarahum biwajhihimul ladzi yurid wal muslimun ma'a rasulillahi katsirun wala yajma'uhum kitabun hafiz yuridu bidzalik adiwan qol Ka'ab faqala rajulun yuridu an yataghayyaba illa dhanna anna dhalik sayakhfa bihi ma lam yazil fihi wahyun minallah
wa ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilkal azwata hina tobatis thimar wa dhillal fa ana ilaiha as'ar fatajahaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimun ma'ah wa tafiqtu aqdu likai atajahaza ma'ah fa arji'u walam aqdi syai'a wa aqulu fi nafsi ana qadirun ala dhalik idza aradtu falam yazal yatamada bi hatta tamarra bin nas al-jid fa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadiyan wal muslimun ma'ah walam aqdi min jihazi syai'a thumma ghadawtu farajatu walam aqdi syai'a falam yazal yatamada bi hatta asra'u wa tafaratul ghazru fahamamtu an artahila fa udrikahum faya laitani fa'altu thumma lam yuqaddar dzalika li faqatafitu idza kharajtu fin nas ba'da khuruji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahzuni anni ala arali aswa illa rajulan maghmuson alaihi fin nifaq aw rajulan mimman adzarallahu ta'ala minad du'afa walam yadhkurni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta balagha Tabuk faqala wa huwa jalisun fil qaum bi Tabuk ma fa'ala Ka'bu ibnu Malik faqal rajulun min bani Salimah ya Rasulullah habasa burdahu wan nadharu fi itafai faqala lahu Mu'adz ibnu Jabbal radhiyallahu anhu bisa ma qultu wallahi ya Rasulullah ma alimna alaihi illa khairan fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fabayna huwa ala dhalika ra'ai rajulan mubayyidan yazul bihis sarab faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kun aba Khaythamah fa idza huwa abu Khaythamatal ansariyun wa huwa alladhi tasaddaqa bi sa'id tamr hina lam zahul munafiqun qala Ka'ab falamma balagoni anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qafilan min Tabuk hadarani bathi fatafiktu atadhakkarul kadhib wa aqul bima khruju min sakotihi godan wa asta'inu ala dhalika bikulli dhirin min ahli falamma kil inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad adalla qadima zaha anni batil hatta araftu anni lan anjuwa minhu bisay'in abadan fa ajma'tu sidqah wa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadima wa kana idza qadima min safarin bada'a bil masjid faraka'a fihi rak'ataini thumma jalasa linnas falamma fa'ala dhalika ja'ahul mukhallafun ya'tadhirun ilaihi wa yahlifu lahu wa kanu bid'an wa thamanin rajulan faqabila minhum ala niyatahum wa baya'ahum wastaghfara lahum wa wakala
sarairahum ila ilallahi ta'ala hatta jitu falamma salamtu tabassumal mughdab thumma qala ta'ala fajitu amsi hatta jalastu baina yadai faqala li khalafak alam takun qadib ta'ta dhuhrak qultu ya Rasulullah inni wallahi law jalastu inda ghairi min ahli dunya la ra'aitu anni sa'akhruja min sakhatihi bi uzrin laqad u'titu jadalan walakinnani wallahi laqad alimtu la in haddathtukal yaum hadits kadhibin tardo bihi anni la yusikanallah yuskituka alayya wa in haddathtuka haditha sidqin tajidu alayya fihi inni la arju fihi uqballahi azza wajal wallahi ma kana li min udhrin wallahi ma kuntu qattu aqwa wala aisa minni hina takhallaftu anka. Baik. Jadi hadis yang cukup panjang dari Ka'ab bin Malik, dilanjutkan Fikri dah lelah dia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma hadza faqad sadaqa faqum hatta yaqdi Allah fik wa sara rijalun min bani salimatan fattaba'uni faqalu li wallahi ma 'alimnaka aznabatta zanban qabla hadza laqad ajaztu fi an la takuna i'tazartu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bima i'tazara bihil mukhallafun faqad kana kafiyaka zambak istighfaru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lak qal fa wallahi. Jadi di sini masih kisah yang sangat panjang, mulai dari orang pergi perang Tabuk sampai kembalinya. Jadi sungguh dalam kitab ini yang paling panjang, 3 halaman lebih. Fa wallahi ma zalu yu'annibuni nani hatta aradtu an arji'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ukadziba nafsi thumma qultu lahum hal laqiya hadza ma'i min ahad qalu na'am laqiyahu ma'aka rajulani qala mithla ma qult wa qila lahumā mithla ma qila lak qala qultu man huma qalu Muraratun bin Rabi' al-Amri wa Hilal bin Umayyah al-Waqifi qal fazakaru li rajulaini salihaini qad syahida badran fihima uswah qala fabadaitu hina zakaruhuma li wa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kalamina ayyuha thalathatu min baini man takhallafa an fajtanabahan nas aw qala taghayyaru lana hatta natakarrat li fi nafsil ard fama hiya bil ardi allati a'rif falabithna ala dhalika 50 lailah فأما صاحبايا فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان وأما أنا فكنت أشب القوم وجلدهم فكنت أخرج وأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة فأقول في نفسي هل حرك ساقيتيه برد السلام أم لا ثم أصلي قريبا منه وأساركه النظر فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي وإذا التفت نحوه أعرض عني حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى نسورت جدارا حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وحب الناس إلي فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام فقلت له يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلمني أحب الله ورسوله
wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Fakasat fa'udta fana syadtuhu fakasat fa'udta fana syadtuhu faqal Allahu wa rasuluhu a'lam. Fafadat aynaya wa tawallaitu hatta tasawwartu jidar. Fabaina ana amshi fi suqil madinati iza nabatayu min nabati ahli syami mimman qadima bit ta'ami ba'i'uhu bil madinati yaqul man yadullu ala Ka'b bin Malikin. Fatafiqan nasu yushiruna lahu ilayya hatta ja'ani fada'a ilayhi kitaban min Malik Ghazzan wa kuntu katiban faqara'tuhu fa idza fihi amma ba'd fa innahu qad balagana anna sahibaka qad jafak wa lam yaj'alka Allah bidarin huwa nin wala madya'a fal haqq bin nuwasik faqultu hina qara'tuha wa hadhihi aidan minal bala fatayammatu biha tanuru fayasajartuha hatta idza madat 40 minal khamsin wastalbathar wahyu idza rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya'tini faqala inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ya'muru an ta'tazila mara'atak faqultu utallikuha amza af'al faqal la bal tazilha fala taqrabanna wa arsala ila sahibayhi bimithli dhalik faqultu li amraati alhiqi bi ahlika fakuni indahum hatta yaqdi Allah fi hadzal amr faja'at imra'atu Hilal bin Umayyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat lah ya Rasulullah inna Hilal bin Umayyah shaykhun da'i'un laysa lahu qadim fahal takrahu an aqdamuhu wa zalab yabki munzu kana min amrihi ma kana ila yaumihi hadha faqali ba'du ahli law ista'zanta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mar'atik faqad azina li mar'ati Hilal bin Umayyah an takhdumah faqultu la asta'zinu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma yudrini madza yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ista'zantuhu fiha wa ana rajulun syab falabithu bidzalika 10 layalin fakamula lana 50 lailatan min hina nuhiya an kalamina thumma sallaitu salatal fajri subahu 50 lailatan ala dhahri baitin min buyutina fabaina ana jalisun alal halil lati zakarallahu ta'ala minna qad daqat alayya nafsi wa daqat alayya al-ardu bima rahubat sami'tu sawta sarikhin aw fa'ala sal'in yaqulu bi a'la sawti ya Ka'b bin Malik abshir faharartu sajida wa araftu annahu qad jaa faragh. Jadi turun ayat untuk menerima taubat Ka'b bin Malik. Langsung Ka'b bin Malik sujud itu setelah salat subuh. Fa adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasu bi taubatillahi azza wa jal alaina hi salatal fajri zahaban nasu yubashirunana fa zahaba qibala sahibai mubashirun wa raqada rajulun ilayya farasan wa sa'in min aslama qibali aw fa'ala al-jabal fa kana sawtu asra'a min al-faras falamma ja'i alladhi sami'tu sawtahu yubashiruni naza'tu lahu thawbayyata fakasatuhuma iyyahu bi busyrah wallahi ma amliku ghairuhuma yawma id wasta'artu thawbaini falabistuhuma wantalaqtu atammahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatalaqani an-nasu faujan yuhanni'unani bit-taubati wa yaqulun litahnika taubatullahi alaik hatta dakhaltul masjida fa iza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun haulahu an-nas faqama Salhab bin Ubaidillah radhiyallahu anhu yahurwilu hatta safahani wa hana'ani wallahi ma qama rajulun minal muhajirin ghairuh fakana Ka'bun la yansaha li Talha qala Ka'b
Falamma salamtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa yabruku wajhu minas surur. Abshir bi khairi yawmin marra alayka muzwalatuka ummuk. Faqultu amin indika ya Rasulullah am min indillah? Qal la bal indillahi azza wa jal. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza surra stanara wajhuhu hatta ka'anna wajhahu qit'atu qamar wa kunna na'rifu dzalika min. Falamma jalastu baina yadayhi faqultu ya Rasulullah inna mi taubati an khali'a min mali sadaqatan ila Allah ila rasulih. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amsik alayka ba'da maliku fahuwa khairul lak. Faqultu inni umsiku sahmi alladhi bi Khaybar. Faqultu ya Rasulullah inna Allah ta'ala innama anjani bisidq wa inna min taubati an alla uhaddatsa illa sidqan ma baqit. Fawallahi ma alimtu ahadan minal muslimina abalahu Allah ta'ala fi sidqil hadithi munzu zakartu zalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahsana mimma ablani Allah ta'ala. Wallahi ma ta'ammadtu kizbatan munzu qultu ya zalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila yaumi hadza wa inni la arju an yakhfazani Allah ta'ala fima baqi. Qala fa anzalallahu ta'ala laqad taballahu 'alan nabiy wal muhajirin wal ansari alladhina ittaba'uhu fi sa'atil usrah hatta balagha innahu bihim raufur rahim. Wa 'ala thalathatil ladina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat hatta balagha ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Qala Ka'b wallahi ma an'ama Allah alayya min ni'matin qattun ba'da idh hadani Allah lil islami a'zama fi nafsi min sidqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla akuna kadzabtuhu fa ahlika kama halakal ladina kadzabu. Inna Allah ta'ala qala lil ladina kadzabu hina anzala al wahya syarra ma qala li ahad. Faqala Allah ta'ala sayahlifuna billahi lakum idza qalabtum ilaihim litu'ridu anhum fa'ridu anhum innahum rijsu wa ma'wahum jahannam jazaa'an bima kanu yaksibun. Yahlifuna lakum litaradaw anhum fa in taradaw anhum fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasiqin. Qala Ka'ab kunna khulifna ayyuha thalathatu an amri ulaika alladhi qabila minhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina halafu lahu fabay'ahum wastaghfara lahum wa arja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amrana hatta qada Allah ta'ala fihi bidzalik. Qala Allah ta'ala wa 'ala thalathatil ladina khulifu wa laysa alladhi dzakara mimma khulifna takhallufuna 'anil ghuzwi wa innama huwa tukhlifuhu iyana wa irja'uhu amrana amman khalafa lahu wa'tazara ilahi faqibala min. Taib. Fikri dah capek juga sama hadis yang paling panjang 3 lembar lebih. Jadi kita bacakan secara cepat, mudah-mudahan ini minimal kita bisa mendengarkan apa bunyi hadis ini. Hadis yang cukup panjang dan ini hadis yang terpanjang dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan yang dia dituntun oleh anaknya, putranya Abdullah bin Ka'ab ketika meriwayatkan tentang dirinya. Dia menceritakan tentang dirinya. Jadi pelajaran, seandainya kita menceritakan tentang diri kita yang tidak ditambah-tambah, itu boleh. Seperti Ka'ab bin Malik. Taib, aku tidak pernah tertinggal dari Rasulullah SAW dalam peperangan apapun yang dipimpin oleh beliau kecuali dalam perang Tabuk. Jadi perang Tabuk adalah perang yang terjadi pada bulan Rajab tahun 9 Hijriah. Ini adalah perang terakhir Nabi SAW melawan Romawi. Itu jumlah pasukan Nabi SAW yang terkumpul, mobilisasi pasukan 30.000 pasukan. Itu seluruh yang mengadep sampai ke Mekah, sampai ke Taif semuanya. Seluruh kawasan Islam
diberitahu oleh Nabi SAW. Dan inilah satu-satu perang yang nyata yang dipimpin oleh Nabi SAW. Yang nyata, yang dimana peperangan sebelumnya Nabi jika memerangi sesuatu itu, misalnya yang di 7A, Nabi tidak mengatakan di 7A, mungkin B, C, karena siasat perang ingin mengelabui musuh. Akan tetapi ketika perang Tabuk ini Nabi mengatakan kita akan menuju Tabuk, jelas itu di daerah dekat Ghassan, di bawah, waktu itu di bawah kekuasaan Romawi, Heraklius kaisarnya ketika itu. Taib. Memang aku juga tertinggal dalam perang Badar, namun tidak ada seorang pun yang tertinggal waktu itu yang dicela, sebab Rasulullah SAW dan kaum muslimin keluar untuk menghadang kafilah dagang Quraisy yang pulang dari Syam, hingga kemudian Allah mempertemukan mereka dengan musuh mereka tanpa rencana. Perang Badar itu terjadi pada tahun 2 Hijriah di bulan Ramadan, yang awalnya diceritakan di sini. Dan memang ya, Nabi SAW bukan untuk berperang, tetapi untuk mencegat kafilah dagang orang-orang Quraisy untuk kembali ke Mekah yang melewati pelintasan mendekati Madinah. Tujuan mereka adalah untuk mengambil harta mereka yang mana sebelum hijrah mereka tinggalkan di Mekah semuanya, tidak boleh dibawa, diambil dengan mencegat kafilah dagang orang-orang kafir Quraisy. Akan tetapi Allah hadirkan ketika itu dengan kondisi yang seadanya, dengan kondisi yang seadanya di tahun kedua Hijriah, dan itu perang pertama dan kemenangan terhadap pasukan kaum muslimin. 15 tahun mereka bersabar setelah turunnya wahyu. 13 tahun di Mekah mereka tidak melawan, walaupun disiksa, orang-orang lemah dari mereka disiksa seperti Bilal bin Rabah, Khabat bin Al-Aras, dan budak-budak wanita itu disiksa, tidak melawan sedikit pun. Setelah hijrah, baru di tahun kedua Hijriah di bulan Ramadan terjadilah peperangan. 13 tahun di Mekah, 2 tahun setelah hijrah, 15 tahun mereka sabar, Allah berikan kemenangan. Kesabaran kuncinya. Baik. Dan sebelumnya aku telah hadir bersama Rasulullah pada malam Aqabah sewaktu kami bersumpah setia membela Islam. Jadi sebelum Nabi hijrah, kita mengetahui Baitatul Aqabah Ula dan Baitul Aqabah yang selanjutnya, yang kedua Kubra. Aqabah terletak di Mina. Jadi Aqabah itu orang yang melempar Jumratul Ula, Wusta Aqabah. Jadi Aqabah bukan yang kita saksikan seperti piring yang orang melempar jumrah. Kalau dulu ada separuh bukitnya, ini bukit. Di atas itulah perjanjian Aqabah. Kalau sekarang kan kita lihat seperti sudah jalannya seperti stadion seperti itu. Dahulu enggak. Dahulu di atas separuh Aqabah, di sini orang melempar jamarat. Di atasnya bukit, di situ orang melakukan perjanjian Aqabah. Aku tidak ingin kehadiran di malam itu digantikan dengan perang Badar. Jadi meskipun perang Badar perang yang istimewa, yang memberikan kemenangan, tetapi peristiwa Aqabah itu juga penting. Kata Ka'ab bin Malik menceritakan, meskipun perang Badar lebih dikenang di tengah orang-orang daripada Bai'at Aqabah. Dan di antara kisah hidupku adalah ketika aku tertinggal dari Rasulullah pada perang Tabuk. Aku tidak pernah merasa lebih kuat dan lebih mampu daripada keadaanku ketika aku tertinggal dari beliau dalam perang itu. Wallahi, kata beliau, demi Allah aku sebelumnya tidak pernah memiliki 2 kendaraan, namun di perang itu aku memilikinya. Jadi sudah lengkap, tidak ada uzur bagi Ka'ab bin Malik. Rasulullah SAW tidak pernah menginginkan peperangan, melainkan beliau menyembunyikan daerah sasarannya dengan mengisyaratkan seolah-olah beliau menuju yang lainnya. Hingga pada perang itu Rasulullah berperang menuju Tabuk dalam musim yang sangat panas dan menghadapi perjalanan yang sangat jauh menempuh padang pasir. Jadi ini perjalanan yang berat, ditambah kondisi sebenarnya di tahun itu sebelum Nabi berangkat perang Tabuk itu Nabi mengalami kondisi goncangan di rumah tangganya. Sebulan Nabi tidak mendatangi istri-istrinya. Beliau meninggalkannya dan tinggal di dekat masjid, yang mana kita mengetahui kisahnya ketika dilihat oleh Umar. Ketika Umar izin masuk mengunjungi Nabi SAW, Umar menangis melihat keadaan Nabi SAW yang ada bekas tikar di anggota tubuhnya, di salah satu anggota tubuhnya. Lalu Umar menangis menceritakan tentang Kaisar Romawi, keindahan-keindahannya, singgasananya. Lalu Umar menceritakan Kisra Persia, bagaimana kemewahannya, indahnya pakaian mereka dan singgasananya dan seterusnya, dipan-dipannya, sementara engkau ya Rasulullah seperti ini. Lalu Nabi SAW marah kepada Umar.
Apakah engkau telah ragu wahai Ibnu Khattab? Engkau ragu wahai Ibnu Khattab, putranya Khattab, engkau ragu? Bagi mereka kesenangan dunia, bagi kita kesenangan akhirat. Tidakkah engkau redha? Bagi mereka kenikmatan dunia, bagi kita kenikmatan akhirat. Itu dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi memilih hidup yang sangat sederhana sekali. Dan menghadapi jumlah pasukan yang sangat besar. Meskipun ketika itu 30.000 pasukan, dan ini adalah periode kedua di zaman Nabi bertempur dengan Romawi, yang mana sebelumnya terjadi di tahun sebelumnya 8 Hijriah, perang Mu'tah, yang 3 menjadi syahid panglima perang Nabi SAW. Pertama, Zaid bin Harithah. Zaid bin terbunuh, digantikan oleh panglima berikutnya, Ja'far bin Abi Thalib, sesepuh Nabi SAW, yang ketika itu memegang panji perang di tangannya terputus, diambilnya panji perang dengan tangan kirinya terputus juga, sisa tangannya diambil untuk memegang. Akhirnya pasukan Romawi membelah kepalanya sehingga belah dua. Itu makanya Tayyarah sebagaimana ibarat burung yang terbang seperti sayap burung yang terbang ke surga. Lalu yang ketiga, panji perang diambil oleh Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah pun terbunuh. Akhirnya singkat kisah, itu panji perang diambil oleh Khalid bin Walid. Itu jumlah pasukan 3.000 melawan 200.000 pasukan Romawi. 7 bandingannya, lebih kurang 7 bandingannya. 3.000 pasukan kaum muslimin melawan pasukan Romawi Heraklius berjumlah 200.000. Apakah mereka gentar? Tidak, para sahabat pemberani. Tidak ada gentar mereka. Inilah yang dididik oleh Nabi SAW. Yang mereka takutkan adalah ketika mereka di akhirat masuk neraka Allah Subhanahu wa taala, diazab oleh Allah, dia tidak diampuni dosa mereka. Tetapi untuk masalah ini mereka tidak gentar sedikit pun. Dan mereka mengguncang dunia ketika itu. 2 imperium besar menjadi ketakutan, Persia dan Romawi. Taib. Kemudian Rasulullah SAW ini menjelaskan tentang keadaan yang serius agar mereka bersiap-siap dengan segala perbekalan mereka untuk menghadapi perang. Beliau menjelaskan kepada mereka arah mana yang hendak beliau tuju. Orang-orang Islam yang bersama Rasulullah sangat banyak dan mereka tidak didaftar dalam buku induk. Maksudnya ada buku negaranya, siapa saja yang ikut perang. Kam berkata melanjutkan, maka hampir tidak ada yang ingin absen dari perang kecuali dia menduga bahwa hal itu tidak akan diketahui selama tidak ada wahyu yang menjelaskannya. Rasulullah berangkat pada perang itu ketika buah-buahan sedang masak dan pohon-pohon mempunyai bayangan. Jadi masa panceklik. Adapun yang menggoda supaya tidak berangkat juga, itu kurma-kurma itu sedang mekar-mekarnya, ranum-ranumnya untuk panen. Ini godaan juga supaya tidak berangkat. Maka aku pun lebih tertarik pada buah-buahan tersebut. Rasulullah SAW dan kaum muslimin yang bersamanya sedang berkemas-kemas, dan aku pun segera pulang untuk bersiap-siap bersama beliau. Tetapi setelah aku pulang, aku tidak melakukan apa-apa. Aku berkata dalam hati, aku bisa melakukannya kapan saja aku mau. Begitulah keengganan terus menyergapku hingga orang-orang terus berbenah dengan serius. Maka pada pagi harinya Rasulullah dan kaum muslimin yang bersamanya berangkat untuk perang, sementara aku belum melakukan persiapan apa-apa. Kemudian aku beranjak lalu kembali tanpa melakukan apa-apa. Hal itu berlangsung terus padaku hingga mereka berangkat dengan segera dan aku tertinggal perang. Aku bertekad untuk berangkat menyusul mereka andai saja aku melakukan saat itu, kata Ka'ab. Namun kemudian hal tersebut tidak ditakdirkan untukku. Maka ketika aku keluar ke tengah manusia setelah keberangkatan Rasulullah SAW, aku merasa bersedih karena aku tidak melihat diriku sebagai orang yang patut ditiru, melainkan hanya sebagai laki-laki yang tercela, kemudian kemunafikannya atau orang yang diterima uzurnya oleh Allah dari kalangan orang-orang yang lemah. Jadi yang tidak ikut perang Tabuk pertama adalah orang munafik. Jadi perang Tabuk ini membedakan antara orang beriman dengan orang munafik. Jadi yang tidak ikut perang orang munafik, kemudian orang-orang yang uzur, yang lemah, dan 3 orang ini yang tidak ikut, Ka'ab, kemudian sahabat-sahabatnya yang lain nanti insyaallah akan kita lewati yang 2 orang lagi itu. Rasulullah SAW tidak menyebut-nyebutku hingga tatkala beliau sampai di Tabuk. Beliau bersabda sambil duduk di tengah pasukan di Tabuk, apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik? Maka salah seorang dari Bani Salimah berkata, wahai Rasulullah, dia tertahan oleh pakaian burdah dan sibuk melihat kepada kedua sisinya. Jadi dilecehkan, sibuk dengan dunia, sibuk dengan urusan dirinya maksudnya. Maka Mu'adz bin Jabal, ini contoh Mu'adz bin Jabal, ketika ada orang yang memburukkan saudara kita, sikap Mu'adz bin Jabal diambil. Apa kata Mu'adz bin Jabal? Sesungguh buruk apa yang telah kamu ucapkan. Demi Allah wahai Rasulullah, kami tidak mengetahui pada dirinya melainkan hanya kebaikan. Jadi kalau ada majelis ghibah, si fulan seperti ini, si fulan seperti ini, kita harus membela saudara kita.
dia orang baik, ini. Jadi jangan sampai menambah-nambahkan, karena makanan yang paling lezat itu. Coba pikir apa makanan yang paling lezat? Rendang. Rendang juga? Enggak. Makan yang paling lezat itu adalah bangkai saudara sendiri. Ghibah. Tanpa disadari. Membicarakan aib orang lain, itu makanan yang paling disukai oleh manusia. Padahal itu bangkai manusia, fakarihtumu, engkau tidak menyukainya, tidak suka, tetapi itu lezat. Kalau ada majelis ghibah, datang ada kita, oh iya memang dia begini, ini tidak boleh. Contohlah Muaz bin Jabal yang mengatakan, aku tidak mengenal Ka'ab bin Malik melainkan kebaikan. Maka Rasulullah diam. Tatkala beliau dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba beliau melihat dari kejauhan seorang laki-laki yang mengenakan pakaian putih menyibak fata morgana. Maka Rasulullah bersabda, tentu orang itu adalah Abu Khaitamah. Ternyata benar dia adalah Abu Khaitamah al-Ansari, orang yang bersedekah dengan satu sak kurma ketika dicela oleh orang-orang munafik. Mengenai sedekah fisabilillah, ini sedekah yang sangat besar. Utsman bin Affan bersedekah sampai ratusan ekor unta, dan sekian ratus uqiyah emas, sekian dinar dan dirham. Begitu juga Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya, Umar menginfakkan setengah hartanya, Abdurrahman bin Auf dan semua, sampai orang menginfakkan satu mud kurma. Semuanya ikut andil dalam jihad fisabilillah. Ada kisah satu orang sahabat yang kita nukilkan secara ringkas, yaitu sahabat Ulbah bin Zaid radhiyallahu anhu, yang ketika melihat orang-orang berinfak keluar air matanya, tidak ada yang diinfakkannya, sementara dia tidak punya apa-apa. Lalu ketika di malam harinya tidak bisa matanya tidur, karena orang berinfak dia tidak berinfak. Lalu ketika itu dia sholat, ditengadahkannya tangannya ke langit, dan disitulah dia berbisik kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, sesungguhnya aku tidak memiliki apa yang aku infakkan. Ya Allah, sebenarnya hamba-Mu ini ingin berinfak, tentunya dengan tangan yang gemetar dan menangis. Kemudian setelah itu dia mengatakan, seandainya orang menjelek-jelekkanku, ya Allah, kehormatan aku inilah yang aku infakkan. Jadi dia redha dengan jika ada orang yang menjelek-jelekkannya karena tidak berinfak. Di singkat kisah, di waktu subuh, ba'da subuh, Nabi mengatakan ada infak orang yang diterima. Jadi orang yang berfikir, dan Ulbah sendiri itu tidak berfikir. Orang berfikir orang yang berinfak di siang hari tadi, yang berinfak sekian dinar, dirham dan seterusnya, sekian sok gandum, sekian kok kurma dan seterusnya. Lalu ketika itu Nabi mengatakan, infaknya, sedekahnya Ulbah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu mendengar itu, Ulbah seperti badannya terkena aliran listrik. Tidak menyangka hanya itu yang dia infakkan. Kehormatannya, jika ada orang yang mencacinya, yang meremehkannya, maka dia redha terhadap itu. Bayangkan kesungguhan dia berinfak walaupun hanya demikian. Namun keseriusannya berdoa kepada Allah, itulah yang kita ambil pelajarannya. Ka'ab berkata, tatkala sampai berita padaku bahwa Rasulullah telah pulang dari Tabuk, kesedihanku datang lagi. Aku mulai berfikir untuk berdusta dan berkata, dengan apa aku bisa lolos dari kemurkaan beliau besok? Untuk hal itu, aku meminta bantuan kepada semua orang yang cerdik pemikirannya dari keluargaku. Maka tatkala diberitahu bahwa Rasulullah telah mendekati Madinah, hilanglah dari diriku segala pikiran yang batil, hingga aku benar-benar mengetahui bahwa aku tidak akan selamat dari beliau dengan cara apapun selamanya. Maka aku bertekad untuk bersikap jujur kepada beliau. Rasulullah tidak tiba pada keesokan harinya. Kita lanjutkan sedikit waktunya, kita tunda sebentar azan. Dan biasanya apabila pulang dari safar, beliau memulai dengan mendatangi masjid. Beliau melakukan solat 2 rakaat, kemudian duduk menghadapi orang-orang. Ketika itu beliau melakukan demikian. Orang-orang tidak ikut perang mendatangi beliau untuk menjelaskan uzurnya dan bersumpah kepada beliau. Mereka berjumlah 80 orang lebih. Jadi ini orang yang diterima. Lalu Nabi SAW doakan. Maka beliau menerima zahir pengakuan mereka, membaiat mereka dan memohon ampun untuk mereka, serta menyerahkan rahasia mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Hingga aku datang. Tatkala aku mengucapkan salam kepada beliau, tersenyum dengan senyuman yang marah.
Kemudian beliau berkata, kemarilah. Aku datang berjalan hingga aku duduk di hadapan beliau. Beliau berkata kepadaku, apa yang membuatmu tidak ikut serta? Bukankah kamu telah membeli kendaraanmu? Ka'ab berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku demi Allah, seandainya aku duduk di hadapan orang selain Anda daripada penduduk dunia, pasti aku yakin bahwa aku akan lolos dari murkanya dengan sebuah alasan, karena aku telah diberi kemampuan untuk berdebat. Akan tetapi kata Ka'ab bin Malik, dia benar-benar mengetahui bahwa jika hari ini saya menceritakan kepada Anda cerita dusta yang dengannya Anda bisa merelakanku, tentu tidak lama Allah pasti menjadikan Anda murka kepada saya. Dan apabila saya menceritakan kepada Anda dengan cerita yang jujur, pasti Anda murka kepada saya karenanya. Sesungguhnya dengan kejujuran itu saya mengharap akibat yang baik dari Allah. Wallahi, saya tidak memiliki uzur. Demi Allah, saya merasa tidak pernah merasa lebih kuat dan lebih berkemudahan dari sebelumnya ketika saya absen dalam perang Tabuk bersama Anda. Kata Ka'ab, maka Rasulullah bersabda, adapun orang ini maka dia telah berkata jujur, maka berdirilah hingga Allah memberikan keputusan tentangmu. Berapa orang Bani Salimah berjalan mengikutiku, mereka mengatakan kepada, demi Allah, kami tidak pernah mendapatimu berbuat dosa sebelum ini. Ternyata engkau tidak mampu mengajukan uzur kepada Rasulullah seperti uzur yang diajukan oleh orang lain yang absen, padahal istighfar Rasulullah untukmu telah cukup untuk menghapus dosamu. Ka'ab berkata, demi Allah, maka mereka terus mencela hingga aku ingin kembali kepada Rasulullah untuk mendustakan diriku. Kemudian aku bertanya kepada mereka, apakah ada orang yang mengalami hal seperti ini bersamaku? Mereka menjawab, ya, ada 2 orang yang mengalami seperti hal ini bersamamu. Mereka mengatakan bahwasanya orang tersebut, siapa mereka? Dijawab Murarah bin Rabi'. Ini dia 2 orang lagi. Yang 3 orang yang tidak ikut tadi, Murarah bin Rabi' al-Amri, Hilal bin Umayyah al-Waqifi. Ka'ab berkata, ternyata mereka menyebutkan 2 orang soleh yang telah ikut dalam perang Badar dan pada diri mereka ada keteladanan. Ka'ab berkata, maka aku pergi ketika mereka menyebutkan 2 orang itu kepadaku. Rasulullah SAW melarang orang-orang untuk berbicara dengan kami bertiga dari sekian banyak yang tidak ikut perang, maka orang pun menjauhi kami. Jadi diboikot 3 orang ini. Atau dia berkata mereka berubah sikapnya kepada kami sehingga menurut kami bumi ini telah berubah. Bumi ini bukan bumi yang aku kenal. Kami mengalami suasana seperti ini selama 50 malam. Jadi tidak boleh berbicara, tidak boleh transaksi jual beli selama 50 malam. Adapun 2 orang sahabatku, maka mereka merasa rendah diri dan berdiam diri di rumahnya sambil menangis. Adapun aku adalah orang termuda yang paling tegar. Aku keluar rumah menghadiri salat jamaah bersama kaum muslimin dan berkeliling di pasar, namun tidak seorang pun yang sudi berbicara denganku. Ini keadaannya, tidak ada mau yang menyapanya. Aku mendatangi Rasulullah dan mengucapkan salam kepada beliau. Ketika beliau berada di majlisnya setelah salat, maka aku berkata dalam hati, apakah beliau menggerakkan kedua bibirnya untuk menjawab salamku atau tidak. Kemudian aku salat di dekat beliau dan aku mencuri pandang kepada beliau, dan apabila aku hendak mulai salat, beliau memandangku. Apabila aku menoleh kepada beliau, maka beliau memalingkan wajahnya dari diriku. Hingga ketika isolasi kaum muslimin terhadapku telah berlangsung lama, aku berjalan hingga memanjat tembok kebun Abu Qatadah. Jadi Abu Qatadah itu adalah sepupunya, saudara anak dari pamannya. Aku mengucapkan salam kepadanya, tapi demi Allah dia tidak menjawab salamku. Maka aku berkata kepadanya, wahai Abu Qatadah, aku bertanya kepadamu dengan nama Allah, apakah engkau mengetahui bahwa aku mencintai Allah dan Rasulnya? Maka dia diam. Lalu aku ulangi lagi dan aku bertanya kepadanya dengan bersumpah, namun dia tetap diam. Kemudian aku ulangi lagi, aku bertanya kepadanya dengan bersumpah, maka dia berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka kedua mataku berlinang air mata. Jadi sudah sempitlah dunia ini, bumi ini bagi Ka'ab. Maka pun aku segera berbalik pergi hingga aku memanjat tembok. Tatkala aku berjalan di pasar Madinah, tiba-tiba seorang petani dari petani penduduk Syam yang datang menjual makanan di Madinah berkata, siapa yang bisa menunjukkan kepadaku Ka'ab bin Malik? Maka orang-orang langsung menunjukkan kepadaku hingga dia mendatangiku, lalu menyodorkan kepadaku sepucuk surat dari Raja Ghassan yang sebelumnya perang Tabuk, yang berkoalisi dengan Romawi, Heraklius. Dan aku adalah orang yang pandai menulis dan membaca. Maka aku baca surat itu, ternyata isinya ditambah diajak untuk meninggalkan Nabi. Amma ba'du, sesungguhnya telah sampai kepada kami bahwa sahabatmu telah mencampakkanmu, padahal Allah tidak menjadikanmu berada di negeri hina dan tersia-siakan. Bergabunglah bersama kami, kami akan menyantunimu. Ketika aku membacanya, aku berkata,
Ini juga bagian dari cobaan. Maka aku menuju tungku, sebuah api tungku, dan membakar surat tadi. Jadi tidak digubris, dibakar surat tersebut hingga tatkala telah berlalu 40 hari dari 50 hari dan wahyu tidak kunjung turun juga. Utusan Rasulullah mendatangiku. Dia berkata, sesungguhnya Rasulullah memerintahkanmu agar kamu menjauhi istrimu. Aku berkata, apakah aku harus menceraikannya atau apa aku harus berbuat? Dia berkata, tidak, tapi jauhi dia dan jangan mendekatinya. Dan beliau mengutus kepada kedua sahabatku dengan pesan serupa, maka aku katakan kepada istriku, pulanglah ke rumah keluargamu, tinggallah bersama mereka hingga Allah memutuskan perkara. Jadi di hari yang ke-40 hari, istri pun tidak boleh melayaninya, sehingga tidak diceraikan, tetapi tidak boleh bergaul dengan istrinya. Kemudian istri Hilal bin Umayyah mendatangi Rasulullah dan berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, sesungguhnya Hilal bin Umayyah adalah orang tua yang tidak melayani. Jadi yang dua orang tidak pergi tadi ada Hilal, yang ada Murarah. Yang Hilal adalah orang yang tua yang tidak bisa menyiapkan persiapan untuk dirinya sendiri. Apakah anda keberatan apabila saya melayaninya? Beliau menjawab, aku tidak keberatan, tetapi jangan sampai dia mendekatimu. Maka istrinya berkata, demi Allah, sesungguhnya tidak ada lagi padanya keinginan kepada apapun. Dan demi Allah, dia terus menerus menangis semenjak hari itu hingga hari ini. Maka sebagian keluargaku berkata kepadaku, bagaimana kalau engkau juga meminta izin kepada Rasulullah tentang istrimu? Karena beliau telah mengizinkan istri Hilal bin Umayyah untuk melayaninya. Maka aku menjawab, aku tidak akan meminta izin kepada Rasulullah tentang istriku. Siapa yang tahu apa yang akan dikatakan oleh Rasulullah jika aku meminta izin kepada beliau tentang istriku? Karena aku adalah lelaki yang masih muda, maka aku tetap menjalani hidup seperti ini selama 10 malam, hingga genaplah bagi kami 50 malam semenjak diberlakukan larangan berbicara dengan kami. Kemudian aku solat subuh pada pagi hari yang ke-50 di atap salah satu rumah kami. Jadi ini tidak solat berjamaah dia, karena kondisi seperti itu. Ketika aku sedang duduk dalam keadaan yang telah disebutkan oleh Allah tentang kami, sementara jiwaku yang telah sempit dan bumi pun telah menjadi sempit bagiku, padahal bumi itu luas. Tiba-tiba aku mendengar suara yang berteriak keras dari atas gunung Salak, sebelah gunung di Madinah. Dia berteriak dengan suaranya yang paling keras, wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah. Maka aku langsung bersujud syukur. Jadi ketika itu langsung bersujud, dan aku tahu bahwa jalan keluar telah datang. Maka Rasulullah mengumumkan bahwa Allah Azza wa Jalla menerima taubat kami ketika beliau selesai salat subuh, sehingga orang-orang pun berhamburan memberi kabar gembira kepada kami. Kepada kedua sahabatku pun telah ada orang memberikan kabar gembira. Ada seorang menunggang kuda dengan kencang menujuku, dan ada lagi dari Bani Aslam yang lari menujuku. Dia naik ke atas gunung dan suara itu lebih cepat daripada kuda. Tatkala orang yang aku dengar suaranya datang kepadaku untuk memberikan kabar gembira, aku langsung melepas dua pakaianku untuknya, lalu aku pakaikan keduanya kepadanya. Jadi diberikan hadiah kepada orang yang menyampaikan berita sebagai balasan hadiah atas kabar gembira yang disampaikannya untukku. Demi Allah, aku tidak memiliki pakaian lain selain keduanya pada hari itu. Lalu aku meminjam dua pakaian dan memakainya, dan aku berangkat menuju Rasulullah. Maka orang-orang secara berbondong-bondong menemuiku. Mereka mengucapkan selamat atas diterimanya taubatku oleh Allah. Mereka mengucapkan kepadaku, semoga penerimaan Allah atas taubatmu membuatmu bahagia. Hingga aku masuk masjid, ternyata Rasulullah SAW sedang duduk dikerumuni oleh orang-orang. Maka Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu berjalan cepat setengah berlari hingga menjabat tanganku dan mengucapkan selamat kepadaku. Wallahi, demi Allah, tidak ada seorang pun dari kaum muhajirin yang berdiri selain beliau. Dan Ka'ab tidak pernah melupakan perbuatan Talhah tersebut. Ka'ab berkata, ketika aku mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW, beliau bersabda dengan wajah berseri-seri karena gembira, bergembiralah wahai Ka'ab dengan hari terbaik yang pernah melewati hidupmu semenjak kamu dilahirkan oleh ibumu. Aku bertanya, apakah dari anda wahai Rasulullah ataukah dari Allah? Beliau menjawab, bukan dariku, akan tetapi dari Allah Azza wa Jalla. Apabila Rasulullah bergembira, wajahnya bersinar-sinar seolah wajah beliau adalah sepotong rembulan, dan kami mengetahui hal itu dari beliau. Maka tatkala aku duduk di hadapan beliau, aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya di antara taubatku adalah aku dan akan mengeluarkan hartaku sebagai sedekah kepada Allah dan kepada Rasulnya. Maka Rasulullah bersabda, tahanlah sebagian hartamu, karena itu lebih baik untukmu. Maka aku berkata, sesungguhnya saya menahan bagian saya yang ada di Khaybar. Dan aku bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Ta'ala menyelamatkanku karena kejujuran, dan sebagai bukti kebenaran taubatku, saya tidak akan berbicara melainkan dengan jujur selama saya masih hidup. Maka demi Allah, aku tidak mengetahui seorang pun dari kaum muslimin yang diberi nikmat oleh Allah dalam kejujuran
ucapan semenjak aku katakan hal itu kepada Rasulullah yang lebih baik daripada apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadaku. Demi Allah, aku tidak pernah menyengaja sekalipun untuk berdusta semenjak hal itu tersebut aku katakan kepada Rasulullah pada hari ini, dan aku benar-benar berharap kepada Allah Ta'ala agar menjagaku dalam sisa hidupku. Ka'ab berkata, maka Allah menurunkan, jadi turun ayat tentang taubat Ka'ab dalam surah At-Taubah ayat 117 sampai 119 yang artinya sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang Muhajirin dan orang Ansar yang mengikuti Nabi dalam masa kesulitan, sampai ayat sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyampun Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada mereka. Dan terhadap 3 orang yang ditangguhkan, jadi langsung 3 orang yang ditangguhkan taubatnya, hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka padahal bumi itu luas, sampai ayat bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Sedikit lagi, Ka'ab berkata, demi Allah, Allah tidak memberikan sebuah nikmat kepadaku yang lebih agung dalam jiwaku setelah Allah memberikan hidayah Islam kepadaku daripada sikap jujurku kepada Rasulullah SAW, yaitu aku tidak berdusta kepada beliau sehingga aku binasa sebagaimana yang orang-orang berdusta telah binasa. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman kepada orang yang berdusta pada waktu Allah menurunkan wahyu dengan seburuk-buruk ucapan yang dikatakan kepada seorang, di mana Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 95-96 yang artinya, kelak mereka akan bersumpah kepada kalian dengan nama Allah apabila kalian kembali kepada mereka agar kalian berpaling dari mereka, maka berpalinglah dari mereka, karena sesungguhnya mereka itu adalah najis dan tempat mereka adalah jahanam sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Mereka akan bersumpah kepada kalian agar kalian redha kepada mereka, tetapi jika sekiranya kalian redha kepada mereka, maka sesungguhnya Allah tidak redha kepada orang-orang yang fasik. Ka'ab berkata, urusan kami bertiga ditangguhkan di antara perkara orang-orang alasan mereka telah diterima Rasulullah SAW ketika mereka bersumpah kepada Allah, dan beliau pun membaiat mereka dan memohon ampunan untuk mereka. Sementara Rasulullah menunda urusan kami bertiga hingga Allah menurunkan ayat dalam surah At-Taubah dalam ayat 117 yang kita sebutkan tadi. Yang demikian dengan kami tangguhkan adalah bukan ketidakikutsertaan kami dalam peperangan, tetapi penangguhan dan penundaan Nabi SAW terhadap urusan kami dari orang yang telah bersumpah dan mengajukan uzurnya kepada beliau, dan beliau pun menerimanya. Itulah hadis yang sangat panjang. Ada dalam riwayat yang lain disebutkan, anna Nabi SAW kharaja fi ghazwati Tabuk yaumal khamis wa kana yuhibbu ay yakhruja yaumal khamis, bahwasanya Rasulullah berangkat dalam perang Tabuk itu di hari Kamis, dan beliau memang menyukai berangkat safar itu di hari Kamis. Di riwayat yang lain, wa kana la yaqdamu min safarin illa naharan fid duha fa idza qadima bada bil masjidi fa shalli fi rak'ataini thumma jalasa fi. Beliau tidak tiba di suatu safar melainkan pada waktu siang di waktu duha, dan apabila beliau telah tiba, beliau memulai dengan memasuki masjid, beliau sholat 2 rakaat kemudian duduk di dalamnya. Itulah yang dilakukan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Jadi pelajaran yang sangat panjang di dalam perjalanan peristiwa perang Tabuk yang tidak ikut 3 orang tadi, Ka'ab, kemudian Hilal dan Murarah yang tidak ikut pada peristiwa perang Tabuk. Yang satu yang kita ambil adalah kejujuran. Meskipun bisa seandainya beralasan, akan tetapi Ka'ab tetap jujur sehingga akhirnya turun firman Allah untuk menerima taubatnya. Ini hadis yang sangat panjang, mohon maaf karena kalau disambung untuk pekan depannya lain lagi, sudah tidak ingat lagi karena 2 pekan yang akan datang. Jadi mudah-mudahan kita hanya membacakan kebanyakan dari teksnya saja. Mudah-mudahan itu bisa diambil pelajaran bahwasanya pentingnya kejujuran dan bagaimana orang yang jujur ketika dia memang bersalah akhirnya taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis yang tersisa, beberapa hadis lagi itu insyaallah akan kita lanjutkan di 2 pekan yang akan datang. Mohon maaf karena waktu tertunda, namun ada sesuatu yang kita beritahukan, seandainya ada majelis ilmu tertunda sedikit solat agak berapa menit itu tidaklah mengapa. Jadi ini bukan awal waktu, tidak. Afdalus shalah fi awal, tidak. Ini masih awal waktu. Jadi jangan khawatir, jangan merasa rugi juga. Mudah-mudahan yang kita selesaikan tadi itu bermanfaat juga sebagai ilmu tambahan bagi kita, dan mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita, memberikan langkah kebaikan kepada kita, dan sehingga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama-sama orang yang telah berlaku jujur yang sebagaimana disebutkan terhadap Ka'ab bin Malik. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian.
Kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan jatuh.